Susanti Dapataka. Itulah nama seorang gadis berusia 23 tahun. Ia adalah atlet NTT yang menjadi fenomena baru di Nusa Tenggara Timur. Tentu saja, sebab Susanti adalah peraih emas pertama bagi Provinsi NTT. Tetapi lantaran hanya dijemput menggunakan mobil bak terbuka di Bandara Eltari, Kota Kupang, usai mengharumkan nama Provinsi NTT di PON 20 Papua. Hal tersebut menimbulkan reaksi yang menyulut pro kontra. Banyak yang berspekulasi, bertanya menuntut di mana apresiasi dari pemerintah setempat yang kelihatan diam dalam sunyi. Publik bertanya-tanya di mana pemerintah, sampai atlet yang bikin bangga NTT itu harus naik kendaraan yang tidak layak. Susanti dan rombongannya menggunakan Suzuki Carry dengan bak terbuka. Hal itu ternyata merupakan permintaan dari keluarga Susanti untuk menghindari euforia. Sungguh suatu pemikiran yang positif untuk tidak pamer ke publik atas prestasi. Sangat berbeda dengan atlet lain yang tentu saja disambut dengan meriah dan arak-arakan yang mewah. Susanti dan keluarganya sadar, latar belakang keluarga miskin cukup membuat mereka bersyukur atas prestasi dari Sang Kuasa. Lalu siapa sebenarnya Susanti Dapataka? Tapi seperti biasa, ayo dukung kami dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Jangan khawatir sobat, karena subscribe itu gratis. Nonton sampai habis sobat, agar kamu tidak gagal paham. Let's go! Penuh dengan perjuangan. Itulah kalimat yang dapat menggambarkan siapa sosok Susanti Dapataka. Susanti terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang sangat miskin, sebab Susanti tinggal di sebuah rumah gubuk yang jauh dari kata layak. Rumah gubuk itu terletak di Desa Kuamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rumahnya hanya beratapkan daun gewang atau siwalan dan berdinding pelepah. Kita akan merasa iba, sebab hanya ada satu kamar tidur yang juga berfungsi sebagai ruang tamu. Di ruangan yang sama ada satu lemari dan televisi yang ditemani dua boneka maskot event nasional yang pernah dijuarai oleh Susanti Dapataka. Susanti lahir pada 11 Agustus 1998. Bakatnya sudah nampak sejak kecil. Di bangku sekolah menengah pertama, dia sudah menunjukkan minat dan ketertarikannya dengan olahraga, khususnya bela diri. Itu terbukti saat duduk di kelas 2 SMP hingga lulus SMA pada 2017 silam. Susanti mendalami seni bela diri, yakni tarung derajat. Dalam keterbatasan dan kemiskinan, Susanti tetap menekuni bela diri. Dalam perjalanan, ia beralih dari tarung derajat ke Muay Thai, tinju khas Thailand. Setelah berkenalan dengan Angga Silitonga, pelatih Muay Thai yang mengantarkannya menjadi atlet peraih medali emas PON 20 di Papua di tahun ini, 2021. Sosok ayah adalah motivasi utama yang begitu kuat dalam diri seorang Susanti Dapataka. Ibunya sudah meninggal pada tahun 2004, membuat Maskur Dapataka, ayahnya, berjuang tanpa pendamping, namun tetap menyambung hidup dengan bekerja sebagai petani lahan kering. Dia juga menjaga ternak milik orang, yang hasilnya akan dibagi ketika dijual oleh pemilik. Keterbatasan tidak menjadi penghalang. Itulah kalimat yang tepat untuk seorang Susanti Dapataka. Hidup tanpa sosok seorang ibu. Meski ayah seorang pengembala miskin, tetapi Susan tetap berlatih dan berjuang. Ia selalu punya waktu untuk membantu ayahnya menyiram tanaman di kebun, mengembalakan ternak, menimba air, memasak, bahkan menyemprot rumput. Meski jarak antara rumah dan kamp latihan yang sangat jauh berpuluh-puluh kilometer, membuat Susanti harus memilih untuk menetap di rumah keluarganya di Kota Kupang.
agar lebih matang dalam persiapan. Akhirnya semua berbuah manis. Pelukan penuh cinta dan bangga dari sang ayah menyambut medali emas yang ia raih. Susanti mempersembahkannya khusus untuk ayahnya. Medali emas bergelayut di leher ayahandanya. Persembahan untuk Maskur Dapataka dan seluruh masyarakat NTT yang mencintai Pertiwi ini. Segudang prestasi yang pernah diraih oleh Susanti Dapataka adalah juara Kejurnas Bogor 2017. Kemudian juara tarung bebas Indonesia di Jawa Tengah sebagai atlet putri terbaik. Dan pada tahun 2019 keluar sebagai juara Prapon di Jakarta. Dan dilanjutkan dengan mengikuti Pelatnas dan Kejurnas di Kendari dengan torehan prestasi juara 2. Kemudian yang paling terbaru adalah Susanti berhasil meraih medali emas untuk tanah kelahirannya. Bahkan ia menjadi orang pertama atau atlet pertama yang meraih medali emas untuk NTT di PON 20 Papua 2021. Kehidupan Susanti seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah setempat untuk memperhatikan kondisi atlet-atlet NTT yang seringkali mengalami nasib yang sama. Terlebih mereka yang telah berjuang dan berusaha sekuat tenaga melawan segala keterbatasan demi mengharumkan nama daerahnya. Jaya terus atlet NTT. Jangan lupa sobat tinggalkan komentar yang membangun dan jangan lupa untuk like dan subscribe jika belum. See you. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. I am sat here thinking of you once again. Songs in my